Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Najwa Luna. Dan saya Afan Asyafa. Kita sudah punya 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Yeay, akhir pekan. Ketemu lagi dengan pemirsa Jurnal Weekend. Iya, tapi artinya saya nggak begitu bahagia sebenarnya. Kenapa? Bukan karena weekendnya, tetapi berita yang kita bawa hari ini rata-rata hard. Iya, agak mengiris hati lah ya. Iya, dari beberapa daerah, mulai dari Banyuwangi dan sekitarnya, termasuk dari luar pulau Luar Jawa. pulau, seperti di Jambi kali ini, di mana ada suami yang dendam karena istrinya selingkuh hingga menewaskan satu selingkuhannya. Astaga, ini membunuh selingkuhannya ya. Ini nggak sendirian loh membunuhnya. Iya, dia melakukan bersama orang tuanya. Tapi supaya pemirsa nggak penasaran seperti apa berita lengkapnya, ini dia. Kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi itu membuat gempar warga sekitar. Korban bernama Sahroni, 45 tahun, warga Desa Muajirin, Kecamatan Jaluko, tewas dihabisi oleh dua orang pria yang merupakan ayah dan anak. Jasad korban ditemukan terbenam di dasar sungai dengan kondisi tubuh terikat tali rafia pada Sabtu malam 4 November 2023 lalu. Dalam menangani kasus itu, polisi tak butuh waktu lama, karena hanya dalam hitungan jam saja, petugas berhasil menangkap kedua pelaku tanpa perlawanan. Diketahui kedua pelaku adalah Zulfahmi 46 tahun dan Zainuddin 70 tahun, warga Desa Marosebu, Kecamatan Jaluko. Zulfahmi nekat menghabisi nyawa korban bersama sang ayah lantaran terbakar api cemburu. Fahmi kesal karena korban diduga selingkuh dengan istrinya hingga mengakibatkan mereka berpisah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, polisi mengaku bahwa korban menantangnya untuk bertemu di lokasi kejadian. Dari situlah timbul niat Fahmi dan ayahnya untuk menghabisi korban. Selanjutnya, korban ditemukan tewas dan diduga terkena hantaman kayu serta mengalami 2 luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kayu, senjata tajam jenis golok, tojok besi, dan tali rafia yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Selain itu, polisi juga berhasil menemukan sepeda motor milik korban yang sempat dibuang oleh kedua pelaku. Kejadian ini bermula karena adanya rasa dendam, di mana diduga antara korban dan istri pelaku menjalin hubungan yang beberapa kali ketemu dengan Pak Zulfahmi. Saat itu masih menjadi istri beliau. Nah, itu keterangan dari tersangka. Jadi motifnya karena adanya rasa dendam lah, bahasanya seperti itu. Pelaku dan korban ini sudah mengenal, apalagi pada saat itu sempat diselesaikan secara adat, ya di desa, dan kemudian pelaku dan korban ini bertemu dan mengadakan janjian ya. Roni dan janji. Ya. Nah, jadi keterangan dari tersangka sendiri, korban Sahroni menantang saudara Zulfahmi untuk menyelesaikan masalah itu secara jantan atau laki-laki. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku menyesali perbuatannya karena menghabisi nyawa korban akibat tersulut dendam. Nantang anak saya dan dia mencari jagoan karena dia sudah nggak lama nggak tahu dia sudah dia berani karena sudah didatangkan rombongan pemuda masih dibawa istri anak saya. Istri sudah datang pemuda. Sekarang udah nyesal saya karena saya tidak bisa nak sholat sepenuhnya karena air tak ada kan badan tidak bisa bersih. Nak mandi pun tak ada sabun. Udah nasib kan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini kedua pelaku dijebloskan ke sel tahanan Polsek Jaluko dan mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Dari Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Aduh, udah tua loh padahal ya. Ini sebenarnya bukan masalah tuanya sih ya, tapi sadisnya itu yang bikin saya juga gregetan, ya walaupun dendam atau apa, tapi setidaknya kan
bisa ditempuh dengan jalur hukum, tidak dengan melakukan pembunuhan, dan ini berat karena termasuk pembunuhan terencana yang dilakukan oleh anak dan ayahnya. Tapi tadi diduga si korban yang ngajak pelaku kan untuk bertemu. Nah, dari situlah ide jahat muncul dari pelaku yang mengajak ayahnya untuk membunuh si korban tadi. Ini. Tapi kan ajaknya bertemu, bukan ngajak untuk pembunuhan kan. Bertemu, namun mungkin sudah kesal ya, sudah gregetan gitu. Ya, memang selama ini pelaku juga merasa kesal karena dia dan istrinya sekarang kan sudah bercerai. Sudah bercerai. Betul, itu diduga gara-gara istrinya selingkuh dengan korban yang mana ternyata hal ini membuat pelaku menyimpan dendam sehingga melakukan aksi pembunuhan terhadap korban dengan cara yang sangat sadis. Teganya lagi jasad korban dibuang ke sungai loh, ditenggelamkan di sungai. Setelah diikat ya. Betul, untungnya polisi sudah menemukan jasad korban dan berhasil dievakuasi. Kemudian pelaku juga sudah ditangkap dua-duanya dan mereka kini siap untuk menjalani hukuman di Bui. Semoga cepat jera ya. Ya, semoga memberikan efek jera dan tidak terulang lagi peristiwa serupa di tempat yang lainnya. Dan kali ini bukan tentang pembunuhan, kalau tadi dari Jambi sekarang kita beralih ke Banyuwangi, di mana pria di Banyuwangi tega begal teman sendiri. Wah, ini musuh di balik selimut ya. Di dalam selimut. Oh iya, di dalam selimut. Meleset sedikit. Kok bisa merubah ya? Oke, selengkapnya ini dia. ES, 43 tahun alias Lutung tak berkutik saat diamankan unit Reskrim Polsek Gambiran Banyuwangi lantaran diduga menganiaya dan merampas motor milik temannya sendiri. Pria asal dusun Kerajaan Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran ini dibekuk polisi di wilayah Kalibaru Kulon. Di hadapan penyidik, Lutung mengaku memukul Sulaiman 42 tahun, warga Desa Beringin Agung, Kecamatan Gambiran pada akhir September lalu. Selain memukul, Lutung juga merampas motor metik milik korban. Kanit Reskrim Polsek Gambiran Ibtu Putu Ardana menyebut, kejadian itu berawal saat keduanya bertemu di salah satu terminal. Saat itu pelaku meminta kepada korban untuk diantar ke rumahnya. Ketika di tengah perjalanan, keduanya kemudian berhenti lalu sempat mengobrol. Saat itulah, tiba-tiba korban dihadiahi bogem mentah oleh tersangka. Mendapat tindakan penganiayaan, korban yang ketakutan lalu lari meninggalkan TKP. Sementara pelaku yang melihat motor korban ditinggal kemudian kabur dengan membawa kendaraan tersebut. Jadi pada tanggal 29 September 2023 ini kita menerima laporan dari saudara Sulaiman bahwa dia pada tanggal 26 September hari Selasa itu kira-kira jam 6:30 malam sepeda motornya itu dibawa lari oleh temannya sendiri. Namun sebelum waktu itu kejadiannya berawal dari dia bertemu dengan pelaku namanya Edi Sudikno alias Bong itu di terminal Gajah. Kemudian ketika itu korban diajak untuk rencananya diajak genteng oleh Edi Lutung dengan sepeda motor milik korban, yaitu sepeda motor Honda Scoopy. Kemudian sampainya di tengah jalan, yaitu di Jalan Desa Beringin Agung, itu berhenti. Jadi pelaku ini tidak berhenti. Depannya 5 orang, itu sudah dalam keadaan malam ya. Malam gelap, kemudian ketika itu duduk-duduk di pinggir jalan dan korban dipukuli oleh pelaku. Setelah itu karena takut, korban karena takut dia melarikan diri. Dan sepeda motor korban itu dibawa oleh pelaku. Kemudian oleh pelaku sepeda motor itu dibawa ke genteng. Nah, di tengah jalan ini mengalami kecelakaan. Dan sepeda motor itu tetap dibawa sampai di Kalibaru, dititipkan di salah satu temannya bengkel. Kemudian dititipkan untuk diperbaiki, nanti dengan janji besoknya akan diambil kembali. Kemudian dia pelaku ini meminjam uang kepada yang dititipi sepeda motor itu. Kemudian dia pergi ke setelah itu tanggal 29 September ini korban Sulaiman baru melaporkan kejadian tersebut yang dialaminya itu ke Polsek Gambiran. Berdasarkan laporan itu kita melakukan penyelidikan. Kemudian tanggal 24 Oktober 2023 kira-kira jam 11 siang kita
pelaku Edi Sugito alias Lutung ini datang dengan naik bis dari arah Jember menuju ke Kalibaru. Kemudian berkat kerjasama dengan Polsek Kalibaru dan masyarakat, akhirnya pelaku berhasil kita amankan di Polsek Kalibaru. Selanjutnya kita bawa ke Polsek Gambiran. Dari hasil keterangan yang kita dapatkan di pelaku, dia mengakui perbuatannya, sepeda motornya benar dibawa lari, dan sebelum membawa lari sepeda motor, korban Sulaiman dipukuli oleh pelaku. Dan sepeda motor waktu itu sebelum pelaku tertangkap itu sudah diserahkan oleh temannya pelaku, karena dia merasa takut sepeda motornya tidak diambil-ambil setelah diperbaiki. Akhirnya diserahkan ke Polsek Gambiran oleh temannya pelaku. Kemudian dari hasil keterangan pelaku kita tetapkan sebagai tersangka dengan 2 alat bukti, yaitu sepeda motor dan keterangan saksi-saksi, dan selanjutnya menunggu proses lebih lanjut ke sidang pengadilan. Dan dari perbuatan pelaku yang dilakukan oleh saudara Edi Sugito itu diduga saudara Edi Sugito melanggar pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun. Selain mengamankan tersangka, polisi turut mengamankan 1 unit motor milik korban. Atas tindakannya tersebut, pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Tega ya, padahal teman sendiri loh. Ya, gimana ya? Berarti ini juga bisa menjadi salah satu pembelajaran pentingnya kita walaupun percaya kepada teman, tapi setidaknya kita juga perlu berhati-hati bahkan terhadap teman yang baik sekaligus. Jadi contohnya seperti ini, dibegal teman sendiri. Padahal si korban niatnya bagus loh, menolong si pelaku untuk diantarkan pulang. Tapi di tengah jalan tiba-tiba si korban dipukul oleh pelaku, dan akibat itu si korban ketakutan dan melarikan diri. Dan setelah itu motornya dibawa kabur oleh pelaku. Nah, ini mungkin gara-gara faktor ekonomi atau lainnya kita masih belum tahu ya. Tapi yang jelas memang si pelaku sekarang masih dalam proses penyelidikan teman-teman kepolisian dan bisa dijerat juga dengan dugaan tindak pidana yang hukumannya bisa mencapai 9 tahun penjara. Tidak sebentar loh, semoga memberikan efek jerah juga untuk pelaku ini. Nah, dia juga bisa menjadi perhatian buat Anda juga bahwa selalu hati-hati dan perlu juga waspada walaupun dengan orang terdekat sekalipun, karena selama ini juga banyak ya kasus yang ternyata pelakunya adalah orang-orang dekat, sama seperti dalam kasus yang satu ini di mana dibegal teman sendiri, ternyata yang dibidik adalah motor si korban. Ini membuat kita untuk lebih was-was lagi ya ke depannya. Oke. Dan kita masih punya beberapa berita yang menarik lagi nanti di segmen kedua, Mas, tentang kriminal juga ya. Kriminal juga. Tapi selengkapnya tunggu kembali kami berdua dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda, bersama saya Najah Luna. Dan saya Alvana Syafa. Seperti yang kita sempat sampaikan tadi ya, untuk berat selanjutnya masih mengenai kriminalitas. Kali ini terjadi di Banyuwangi, komplotan maling dengan modus ganjal ATM diringkus polisi. Nah ini. Sudah berhasil diringkus ya? Sudah. Judulnya diringkus polisi. Kalau masih dalam perburuan berarti belum diringkus ya. Tapi kok bisa sih modus ganjal ATM terjadi, seperti apa dan bagaimana? Ini dia. Sebanyak 3 pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM diringkus polisi saat menjalankan aksinya di ATM BRI Swalayan Fresh, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Ketiganya hanya bisa pasrah saat dihadirkan dalam jumpa pers ungkap kasus Polsek Jambi Timur. Komplotan tersebut diketahui bukan warga Kota Jambi. Mereka adalah Gustino, warga Serang, Banten, Teguh Nugroho, warga Karawang, Jawa Barat, dan Ramadhani, warga Pekanbaru, Riau. Saat menjalankan aksinya, komplotan pencuri ini berpura-pura menolong korbannya yang kesulitan saat mengambil uang di ATM. Dalam prosesnya, kartu ATM korban yang tersangkut ternyata akibat terganjal tusuk gigi yang telah dimasukkan oleh pelaku ke mesin ATM.
Selanjutnya, saat korbannya lengah, pelaku pun kemudian menukar kartu ATM korban dan meminta nomor PIN ATM. Dari aksi yang dilakukan itu, para pelaku berhasil menggasak uang korban yang jumlahnya lebih dari 20 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika ketiga pelaku merupakan residivis dengan kasus serupa. Mereka diketahui telah beraksi belasan kali di wilayah Kecamatan Jambi Timur dan Jelutung, Kota Jambi. Uang hasil kejahatan yang didapat oleh para pelaku ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kompol Yumika Putra, Kapolsek Jambi Timur mengatakan, dalam penanganan kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain puluhan kartu ATM, buku tabungan, ponsel, serta alat tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal ATM. Pelaku mengakui sudah melakukan tindak pidana modus mengganjal kartu ATM ini sebanyak 14 kali ya, di wilayah Kota Jambi, masing-masing 10 kali di wilayah hukum Polsek Jambi Timur dan 4 kali di wilayah hukum Polsek Jelutung. Laporan yang kita terima atas nama korban Ibu inisial S ya, itu kerugian mencapai 20.325.000. Dari hasil pemeriksaan, dari pendalaman, sepertinya memang spesialis ya. Mereka terdiri dari warga luar Kota Jambi ya, lintas provinsi. 2 berasal dari Kerawang dan Serang, sementara 1 pelaku berasal dari Pekanbaru, Riau. Dan mereka merupakan residivis ya, jadi pernah melakukan perbuatan yang sama di wilayah Pekanbaru dan dijatuhi pidana, kemudian setelah keluar melakukan lagi di wilayah kita di Provinsi Jambi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini sudah diamankan di sel Polsek Jambi Timur. Ketiganya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Dari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Di sini kita memang harus hati-hati ya, tidak gampang percaya dengan orang, apalagi yang orang baru kita kenal, karena nggak menutup kemungkinan sama seperti kasus ini, di mana dia pura-pura menolong, ternyata niatnya adalah menggasak uang tunai korban yang ada di dalam ATM, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Emang modus seperti ini masih zaman ya? Masih. Ini kan CCTV udah pinter ya. Ini buktinya masih terjadi sampai Nekat hari banget ini. loh. Nekat Padahal banget. sekarang si polisi dengan mudahnya menangkap komplotan pencuri ini karena sudah ada CCTV, ada sidik jari Dan lain sebagainya. Iya. Tetapi di sini korbannya yang harus belajar dan waspada ya. Kan biasanya di sebuah ATM itu ada beritahuan, kalau ada masalah hubungi call center atau silakan minta tolong ke pihak keamanan, misalnya security setempat, bukan ke orang lain yang kemungkinan bisa mencuri PIN Anda. Nah, dari hasil pemeriksaan ini, ketiga pelaku merupakan residivis dengan kasus yang serupa. Mereka diketahui telah beraksi belasan kali di wilayah Kecamatan Jambi Timur dan Jelutung, Kota Jambi. Nah, Ternyata sudah berpengalaman ya. Berpengalaman melakukan dan berpengalaman masuk bui. Iya, betul. Nggak kapok-kapok ya. Biar terusnya polisi buat mengapokkan mereka ya. Oke. Dan kita ke berita selanjutnya masih tentang pencurian. Kali ini berbeda, di mana curi rel kereta, pelaku berhasil dibekuk polisi di Pabuaran, Subang, Jawa Barat. Ini mengeluarkan effort yang besar loh. Rel kereta api. Saya bayangin kalau yang dicuri itu kereta apinya seperti apa. Waduh, nggak bisa kayaknya ya. Sudah, kita lihat saja berita lengkapnya. Ini dia. Sebanyak 4 pelaku pencurian besi rel kereta api berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Polsek Pabuaran, Subang, Jawa Barat. Sebelumnya, aksi para pelaku keberkok warga yang sedang melintas di lokasi kejadian. Warga dan petugas Polsuska yang kesal melihat aksi tersebut langsung mengejar pelaku yang berjumlah 4 orang. Setelah berhasil diamankan, selanjutnya kejadian itu pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Kapolsek Pabuaran AKP Edi Juhedi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, dari tangan pelaku petugas berhasil mendapatkan sejumlah barang bukti, di antaranya 4 buah potongan rel kereta api, 1 unit mobil bak terbuka, serta 1 batang kayu yang diduga digunakan untuk beraksi. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, keempat pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Pabuaran. Selamat siang, kami dari Polsek Pabuaran, Polres Subang, dalam hal ini telah mengungkap pencurian dengan pemberatan
di mana para pelaku mengambil besi rel kereta api cadangan yang TKP-nya di wilayah Kecamatan Pabuaran, tepatnya di Kampung Kiarago'o, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini itu pelaku melakukan pencurian tersebut ketika besi rel kereta api cadangan sepanjang 12 meter yang diletakkan dengan cara dikubur tanah di samping rel kereta api, kemudian dipotong menjadi 6 bagian. Kemudian para pelaku ini ada yang dari Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Cipende, juga Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Untuk identitas para tersangka yang pertama yaitu JR, warga Desa Rancamulya, Kecamatan Patok Besi. Kemudian D, warga Desa Kosar, Kecamatan Cipende, Kabupaten Subang. Kemudian T, warga Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi. Kemudian D, DP, alamat di Barbuk Jatisari, Kabupaten Karawang. Untuk ancaman hukuman dah? Untuk ancaman hukuman sesuai dengan pasal yang kita terapkan, pencurian pemberatan, yaitu pasal 363, ancaman hukumannya kurang lebih 7 tahun penjara. BB-nya apa aja, Dan? Untuk BB yang kita sita itu ada 1 bilah kayu, kemudian ada air aqua, kemudian juga ada kendaraan roda 4 dan besi rel kereta api banyak 4 potong. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah sekitar 10 kali melakukan aksi kejahatannya di berbagai tempat yang berbeda. Sedangkan barang hasil kejahatannya dijual ke pengepul yang berada di daerah Karawang. Atas perbuatannya, keempat pelaku yaitu DS, CR, DP, serta TR kini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Pabuaran. Akibat kejadian itu, kerugian yang ditimbulkan sekitar 13,5 juta rupiah. Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang KUHP Pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, Nasional TV melaporkan. Malu nggak tuh dipergoki warga? Ya malu lah, sejak melakukan aksinya ternyata ketahuan, dan mirisnya lagi setelah dilakukan penyelidikan ternyata dia ini atau pelakunya sudah melakukan sebanyak 10 kali di tempat-tempat yang berbeda. Nah, karena sudah dipergoki tanpa aba-aba lagi, para warga langsung melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib untuk ditangani lebih lanjut. Iya, mereka ini beramai-ramai ngejarnya ya. Untung nggak dikasih apa itu? Dikasih kendor gitu ya. Bukan maksudnya diajar sampai, biasanya kalau udah gitu kan sampai babak belur dan sebagainya kan. Dan di sini pihak kepolisian juga berhasil untuk mengamankan pelaku sehingga tidak sampai mendapat perlakuan yang sadis, dan kerugian yang diderita akibat kelakuan ini adalah 13,5 juta rupiah. Ya, seperti yang dikatakan Afan tadi, untung tidak sampai dihakimi massa. Cukup bijak ya para warga ini, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya sudah, penjara 5 tahun siap menanti ketiga pelaku tersebut. Apakah enak di penjara? Udah, kita beralih ke berita yang lainnya. Kali ini masih tentang kriminal juga. Kriminal lagi terjadi di Banyuwangi, di mana kepala security perkebunan dibacok pencuri kelapa muda. Sudah mencuri, tidak terima membacok orang lagi. Sudah, kita tunggu saja seperti apa hukumannya dan lengkapnya. Ini dia. Di lokasi inilah Misyanto, 54 tahun, kepala security PT Lonsum Indonesia, dibacok pencuri kelapa muda pada Minggu 5 November lalu. Korban dibacok oleh FB, 25 tahun, warga Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru saat melakukan patroli rutin bersama anak buahnya. Kapolsek Kalibaru, AKP Yaman Adinata, dalam keterangannya menyebut, pelaku kepergok korban bersama rekannya saat mencuri kelapa muda di areal kebun PT Lonsum Indonesia cabang Kalibaru sekitar jam 5 sore. Sebelumnya, korban merasa curiga lantaran ada motor dan karung yang berisi kelapa muda ditinggal begitu saja di areal kebun. Selanjutnya,
Tidak jauh dari lokasi penemuan, korban bertemu dengan pelaku FP yang sedang memungut kelapa muda. AKP Yaman menambahkan, berawal dari situlah kecurigaan korban pada pelaku semakin kuat sebagai terduga pencurian. Saat itu, korban juga sempat bertanya kepada pelaku mengenai alasan dibalik perbuatannya memungut kelapa muda di areal perkebunan tanpa izin dan dijawab pelaku hanya untuk beli rokok. Selanjutnya, korban pun meminta anak buahnya untuk mengamankan pelaku, akan tetapi pelaku bersikukuh membawa pulang kelapa yang ia pungut, sehingga sempat terjadi adu mulut antara dua orang itu. Keterangan korban jika pelaku akan dibawa ke polisi tak digubris, malahan pelaku berontak dan mengeluarkan senjata tajam serta membacok korban. Atas peristiwa tersebut, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bakti Husada Kiriklan Glenmore oleh anak buahnya untuk mendapat pertolongan medis. Korban harus menerima jahitan atas luka pada bagian kepala yang dideritanya. Yaman menyatakan pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa 2 karung kelapa muda yang diduga hasil pencurian pelaku. Pihaknya kini juga sedang memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Kenapa sih harus membacok? Padahal diajak bicara baik-baik loh sama security-nya. Iya, sebenarnya antara pelaku dan korban ini ada komunikasi dengan baik, dan korban, maksud kami pelaku itu sempat ditanya, buat apa sih mengambil kelapa muda? Kalau cuma satu mungkin nggak apa ya, tapi ternyata jumlahnya banyak dan sekian karung di bawah alasannya hanya untuk membeli rokok. Cuman gegara membeli rokok ya sampai mencuri dan melakukan aksi kriminal berupa pembacokan. Untungnya si korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dan saat ini pelaku sudah atau sedang dalam pengejaran dan identitasnya sudah diketahui karena melakukan pembacokan bahkan mengenai kepala korban sehingga mendapat jahitan di bagian luka yang dideritanya. Betul, semoga cepat tertangkap ya, karena identitasnya kan sudah diketahui. Jadi semoga mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke, kita tunggu saja nanti kelanjutan dari berita itu. Dan selanjutnya lagi, masih ada berita yang juga sangat menarik. Ini buat gregetan nggak? Kriminal juga. Kriminal lagi. Ya, selengkapnya sesaat lagi hanya di Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda dan kita beralih ke berita selanjutnya. Iya, dan kita beralih ke Jambi di mana kali ini mengenai pelaku penembakan petani sawit yang sudah diringkus polisi. Akhirnya motifnya ketahuan ya sekarang. Ya, untuk selengkapnya, ini dia. Pelaku penembakan itu adalah Rudi Stiono, 27 tahun, petani kelapa sawit asal desa Sengkati Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi. Ia tak berkutik saat ditangkap tim Satreskrim Polres Batanghari. Rudi ditangkap di Jalan Raya kawasan Penerokan, Batanghari saat akan kabur ke Provinsi Lampung dengan menggunakan mobil bersama keluarganya. Sebelumnya, Rudi diketahui menembak punggung korban dengan senapan angin di Jalan Kebun PT Gatra, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi. Korbannya adalah Samsi, 57 tahun, ditembak saat ia dalam perjalanan pulang dari ladang. Korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor seketika tersungkur usai terkena tembakan pelaku dan akhirnya meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan, motif penembakan ini berlatar belakang sakit hati. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa 1 pucuk senjata PCP laras panjang yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Dalam kasus pembunuhan atau 338 yang terjadi di Mersam, TKP di Jalan Kebun TSM Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Batanghari. Korban atas nama Samsi, umur 57 tahun. Untuk tersangka atas nama Rudi Stiono. Korban dengan pelaku pernah selisih paham mengenai sawit atau mengenai kebun. Karena ada selisih paham, mungkin pelaku ada sakit hati, jadi korban jalan. Pelaku ini sembunyi di semak-semak, langsung ditembak mengenai punggung. Di hadapan polisi, pelaku mengaku khilaf telah menembak korban. Ia merasa kesal lantaran 2 kali memergoki korban memanen kelapa sawit miliknya.
Diketahui, kebun kelapa sawit milik korban bersebelahan dengan kebun milik pelaku. Karena hilang, yang jelas kami di situ, kami nengok kebun kayak gitu, ini bayar bank kalau dia segini banyaknya. Sudah 2 kali pernah ketangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Rudi Setiono kini harus mendekam di sel tahanan Polres Batanghari. Ia dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Mulai dari berita pertama ya, segmen 1, segmen 2, dan sekarang masuk ke segmen 3, banyak sekali berita-berita kriminal seperti yang satu ini mengenai petani yang tewas ternyata gara-gara salah paham karena kebun mereka berdekatan mengenai kelapa sawit yang dipanen. Untungnya si pelaku sudah mendapatkan, sudah ditangkap maksudnya oleh pihak yang berwajib untuk ditangani lebih lanjut. Dan saat ini pelaku juga sudah ditangkap beserta barang bukti berupa 1 pucuk senjata jenis PCP atau senapan angin, dan pelaku penembakan terhadap korban ternyata sama-sama petani sawit yang ada di Desa Sengkati Gedang, Kecamatan Mersam, Batanghari. Padahal masih bisa loh ya dibicarakan baik-baik, tanyakan alasannya. Mungkin ada kesalahan saat mengambil dan mungkin si korban juga tidak mengetahui itu milik si pelaku. Tapi saat ini semuanya sudah ditangani polisi dan kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib mengenai hal ini, dan ancaman hukumannya yaitu 13 tahun penjara. Wah, itu sangat lama ya. Lama. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, di mana terjadi di Banyuwangi, mobil Leo hantam pasutri dekat kantor Camat Purwoharjo. Kok Kalian bisa? bukan kriminal ya? Iya, ini ketidaksengajaan yang mengakibatkan tewas. Bisa jadi human error loh ini. Selengkapnya, Ini dia. Seperti inilah kondisi Honda Mobilio yang dikemudikan Indra Subastian, warga Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, pasca menabrak pasutri di Jalan Raya Purwoharjo, tepatnya utara kantor kecamatan setempat. Bodi depan mobil bernopol P1409DN ini ringsek karena sempat menghantam pohon palem di pinggir jalan. Sementara identitas pasutri yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah Untung Rohman dan Mujiati. Keduanya merupakan warga Desa Temurjo, Kecamatan Bangrejo, Banyuwangi. Dalam insiden tersebut, nyawa kedua korban nyaris melayang setelah sempat terpental usai tertabrak. Beruntung, mereka masih selamat dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi, Ibtu Dwi Wijayanto, dalam keterangannya menyebut, sebelum menghantam motor, mobil itu berniat mendahului kendaraan lain yang ada di depannya. Lantaran kurang hati-hati, sopir tak mengetahui jika ada motor yang melaju dari arah berlawanan. Karena jarak sudah dekat, tabrakan antara kedua kendaraan itu pun tak dapat dihindari. Akibat peristiwa tersebut, kedua korban yang naik motor seketika langsung terpental. Sedangkan laju mobil sempat tak terkendali dan baru terhenti setelah menghantam pohon palem di pinggir jalan yang ada di sekitar TKP. Kendaraan Mobilio tersebut dari arah utara ke selatan hendak mendahului kendaraan, namun dari arah yang berlawanan, kedua sepeda motor tersebut tidak bisa dihindari sehingga terjadilah kecelakaan. Akhirnya pengemudi mobil tersebut membanting setir ke arah kanan sehingga menumbur pohon palem yang ada di tepi jalan. Pasca pemeriksaan saksi dan olah TKP, kedua kendaraan sementara waktu diamankan ke Mapolsek Purwoharjo. Kasus kecelakaan ini kini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Sangat penting berhati-hati ketika kita sedang berkendara, jangan sampai seperti berita yang kita sampaikan ini mengalami kecelakaan hanya gara-gara kita kurang waspada atau terburu-buru saat berkendara di jalan raya, apalagi kondisinya ramai. Untung saja kedua orang yang berboncengan itu tidak tewas dan nyawanya hampir melayang setelah sempat terpental usai tertabrak mobil Leo tersebut. Untung selamat ya. Alhamdulillah selamat. Tapi dari keterangan pihak kepolisian, memang saat itu si pengendara mobil Leo ini maksudnya adalah mendahului kendaraan yang ada di depannya. Nah, ketika mau mendahului,
ternyata waktu Nggak atau tahu. sudah mepet Betul. berdekatan dengan korban yang dimana di saat yang bersamaan melintas berkendara sehingga terjadi tabrakan dari arah berlawanan. Ya kalau udah mepet gitu kan nggak bisa mau menghindar lagi ya, Sulit. takutnya lebih malah nabrak yang lainnya. Tapi kalau emang kendaraan atau posisi lalu lintas sedang ramai, sebaiknya memang kita mengurangi laju kendaraan, Iya. benar-benar mendahului ketika safe atau aman kondisi lalu lintasnya. Nah, kedua kendaraan saat ini di sementara waktu diamankan ke Mapolsek Purwoharjo. Dan kita ke kabar yang lain, masih di Jurnal Weekend, kali ini juga mengenai kecelakaan di mana pejalan kaki tewas tertabrak motor saat sedang seberang jalan. Ini siapa yang salah ya kira-kira? Pengen tahu selengkapnya? Ini dia. Dalam laka lantas itu, korban diketahui bernama Rawati, 74 tahun warga setempat yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Genteng. Korban tewas karena mengalami luka pada bagian kepala. Korban mengalami kecelakaan saat menyeberangi jalan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Sementara pemilik motor jenis NMAX yang menabrak korban adalah Toto Herianto, warga Suberasri, Kecamatan Serono. Motornya mengalami kerusakan pada bagian depan setelah menabrak korban di Jalan Raya Kembiritan, Desa Genteng Wetan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis 2 November 2023. Kanit Lantas Polsek Genteng, Ibtu Nanang Wardana mengatakan, berdasarkan keterangan dari saksi mata di sekitar TKP, kejadian berawal saat Toto yang sedang melaju dari arah timur ke barat tak menyadari jika ada warga yang menyeberangi jalan. Karena jarak sudah dekat dan kencangnya laju motor, membuat tabrakan tak bisa dihindari. Meski sempat terpental, Toto masih dalam kondisi selamat. Namun korban yaitu Ramati langsung tak sadarkan diri. Kronologinya dapat saya sampaikan sebagai berikut, bahwasanya kendaraan ini dari arah timur selepas tikungan melaju ya menurut perkiraan pengendara motor sih sepi, dan tiba-tiba korban pejalan kaki ini menyeberang. Tepatnya di baratnya Seleb ST Desa Kembiritan, itu korban menyeberang, dan karena jarak sudah terlalu dekat dan korban tidak mengetahui adanya sepeda motor yang melaju dan kendaraan juga dengan kecepatan yang lumayan kencang, akhirnya terjadilah tabrakan yang berakibat korban menderita luka yang cukup parah dan dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya malam harinya korban meninggal dunia. Pasca olah TKP dan pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi, saat ini motor NMAX Nopol P2964UK milik Toto diamankan ke unit Lantas Polsek Genteng. Selanjutnya, kasus kecelakaan tersebut langsung ditangani unit Gakum Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Nah, lagi-lagi kurang berhati-hati ini tidak mengurangi kecepatan kendaraannya yang mengakibatkan menewaskan satu orang pejalan kaki. Dan sebentar, untuk kejadian ini terjadi di daerah Kembiritan, Banyuwangi juga. Memang saat itu si pengendara motor karena saking kencangnya kendaraan dan tidak melihat ketika ada orang yang sedang menyeberang jalan. Dan di sini lagi-lagi menjadi perhatian adalah pentingnya berhati-hati, pentingnya waspada, dan tidak ngebut atau kurangi laju kendaraan ketika sedang berada di keramaian. Akibat hantaman motor, korban mengalami luka pada bagian kepala dan ia meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Genteng. Dia sempat mendapatkan perawatan medis, namun sayangnya nyawanya tidak tertolong. Dan saat ini kasus kecelakaan sedang ditangani oleh unit Gakum Polresta Banyuwangi. Semoga saja tidak terjadi kejadian serupa. Dan pesan kita masih sama, hati-hati dalam berkendara, jangan sampai Anda menjadi pelaku ataupun korbannya. Betul, kita sama-sama berhati-hati ya. Iya, betul, untuk keamanan bersama. Kita akan kembali di segmen terakhir dengan beberapa berita yang lebih soft. Lebih membuat kita bahagia ya. Nah, selengkapnya tunggu kami kembali dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda dan kita sudah siap dengan dua berita di segmen terakhir. Saya Avan. Dan saya Najwa Luna. Kita ke berita yang ke-9. Berita menyenangkan hadir di Banyuwangi, di mana 2 hari diguyur hujan, warga Banyuwangi full sumringah. Nah, bener ya. Iya. Ini penantian dari dampak Penantian kemarau panjang ya. Selengkapnya, ini dia. Terhitung dalam 2 hari terakhir, hujan mengguyur sebagian wilayah Banyuwangi bagian selatan.
tercatat ada 7 kecamatan terpantau mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga deras. Mulai dari Kecamatan Sempu, Kalibaru, Genteng, Glenmore, Singonjuru, Songgon, hingga Celuring, sejak Jumat akhir pekan ini diguyur hujan. Meskipun tak sampai berlangsung seharian, datangnya hujan ini menghadirkan kegembiraan pada warga Banyuwangi. Riri, warga asal Celuring mengatakan, turunnya hujan jadi berkah tersendiri di tengah terpaan cuaca panas yang ekstrim yang terjadi hampir 4 bulan lamanya. Rasa was-was matinya tanaman buah miliknya sedikit terjawab dengan turunnya hujan yang mengguyur di wilayahnya sejak Jumat lalu. Ririn pun menyebut, jika hujan ini merupakan berkah dari sholat istisqa yang dilaksanakan warga bersama pemerintah kecamatan secara serentak sehari sebelumnya. Yang pasti senang ya Mas ya, karena kita sudah beberapa bulan ini kan nggak ada hujan sama sekali. Jadi sekarang ada hujan, alhamdulillah deras kayak gini. Sudah 2 hari ini deras terus, jadi alhamdulillah bisa mengurangi hawa panas. Terus daun-daunan itu juga, pohon-pohon itu kan kena air, alhamdulillah. Apa mungkin kemarin ada efek dari sholat meminta hujan itu ya, yang sudah dilaksanakan hampir di seluruh daerah Banyuwangi. Ya bersyukur, sangat-sangat bersyukur, karena sekarang juga banyak tanaman yang sudah mulai kekeringan, padi, semua tanaman itu hampir kekeringan karena sekarang sudah turun hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya hujan lebih sering turun. Sementara itu, BMKG Banyuwangi memprediksi musim penghujan akan mengguyur seluruh wilayah Banyuwangi pada awal Desember mendatang, yang menandakan saat itulah musim penghujan sudah tiba sepenuhnya. BMKG pun menghimbau masyarakat agar mewaspadai potensi bencana saat masuk musim penghujan, di antaranya banjir, tanah longsor, pohon tumbang, maupun angin kencang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Akhirnya hujan turun setelah penantian panjang selama 3 bulan lebih. Iya, jadi bahagia juga yang merasakan bukan hanya warga, tapi kita berdua juga merasa bahagia. Karena seperti yang kita ketahui ya, kemarau panjang ini terjadi bukan hanya di Banyuwangi ataupun Jawa Timur, tapi menyeluruh di seluruh Indonesia, bahkan beberapa tempat mengalami kebakaran dampak kemarau. Nah, tak sedikit warga yang menyebut datangnya hujan lantaran doa mereka langsung terkabul setelah menunaikan sholat istisqa bersama-sama. Sehari sebelumnya ya, iya, betul. Sehari sebelumnya istisqa ternyata biasanya sudah diguyur hujan dan ini juga disambut dengan sukacita. Warga berharap hujan segera turun kembali karena berharap bisa untuk kebutuhan di sawah, di kebun, bisa juga untuk mengaliri sumur-sumur warga yang dalam kemarau kemarin mengalami banyak kekeringan. Karena dampak kemarau ini sangat banyak ya, kekeringan, gagal panen, dan lain semacamnya. Nah, hujan ini mengguyur beberapa kecamatan seperti Sempu, Kalibaru, Genteng, Glenmore, Singonjuru, Songgon, hingga Celuring. Ini berarti rata-rata yang masih diguyur adalah Banyuwangi Selatan ini. Banyuwangi Selatan. Banyuwangi Utara atau kota belum. Belum. Mungkin ada tapi amin. Ini merupakan sesuatu yang menyenangkan dan kita berharap memang hujan bisa merata terjadi di seluruh Banyuwangi. Iya. Dan terakhir kali ini masih ada hubungannya dengan hujan atau peristiwa sehari sebelumnya di mana ribuan warga Banyuwangi gelar sholat gaib untuk rakyat Palestina. Ini bentuk dukungan kita dari jauh ya untuk rakyat Palestina di sana. Seperti apa beritanya? Ini dia. Masyarakat Banyuwangi yang berasal dari berbagai elemen seperti kiai, habib, ormas, mahasiswa, dan ibu-ibu antusias mengikuti sholat gaib sebagai bentuk upaya dukungan untuk warga Palestina yang terdampak konflik Israel-Palestina. Aksi ini sekaligus juga sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan warga Nahdlatul Ulama dengan menggalang dana untuk membantu warga Palestina yang dikoordinasikan dengan Lembaga Amil Zakat Lazisnu. Kiai Haji Muhammad Ali Makizani atau Gus Maki, Ketua PCNU Banyuwangi menjelaskan, setelah pelaksanaan sholat gaib yang berlangsung khidmat, kemudian dilanjutkan dengan membaca amalan Hizib Nasor untuk mendoakan para syuhada dan korban jiwa akibat eskalasi kekerasan yang terjadi di jalur Gaza, Palestina. Amalan Hizib Nasor ini dipilih lantaran biasa dibaca oleh kalangan Kiai Habib santren jika dalam kondisi darurat. Gus Maki menambahkan, aksi solidaritas dan sholat gaib yang digelar di Masjid Al-Hadi ini merupakan tindak lanjut instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang telah mengeluarkan pernyataan sikap beserta himbauan terkait konflik Palestina-Israel di Gaza.
Dalam pandangan PBNU, konflik yang terjadi ini sangat memprihatinkan. Gus Maki juga memberikan dukungan dengan mendorong pemerintah Indonesia agar terlibat aktif guna menyudahi konflik antara Israel dan Palestina tersebut. Perang resmi pun perang resmi, maka dilarang untuk menyakiti, dilarang untuk mematikan perempuan dan anak-anak kecil. Tapi kali ini di Palestina, khususnya di jalur Gaza, ribuan anak-anak kecil wafat. Kita hadir di sini sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah atas nama sesama Muslim, atas nama sesama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atas nama sesama manusia. Kemampuan kita yang ada di Banyuwangi ini yang jauh dari Palestina hanya satu, yaitu ngemis datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah sendiri yang akan menyelesaikan konflik Palestina. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi orang-orang zalim yang sudah puluhan tahun menjajah Palestina. Mudah-mudahan Allah membantu teman-teman kita yang ada di Palestina. Gus Maki menambahkan, pemerintah harus mengambil langkah lewat politik luar negeri yang bebas aktif karena itulah senjata pemerintah Indonesia. Dengan jumlah umat muslim yang terbesar berada di Indonesia, mestinya suara Indonesia sangat didengar oleh negara-negara lainnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Adi Tama, Nasional TV melaporkan. Seneng ya lihat solidaritas warga Indonesia sangat ketat sekali. Jadi dalam kegiatan Salat Gaib ini memang diikuti berbagai elemen masyarakat Banyuwangi, mulai dari kiai, kemudian habib, mahasiswa, bahkan ibu-ibu yang terlihat paling mendominasi dan antusias mengikuti Salat Gaib untuk rakyat Palestina ini. Nah, aksi ini sekaligus juga sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan warga Nahdlatul Ulama dengan menggalang dana maksud kami untuk membantu warga Palestina di sana. Apalagi dalam kegiatan ini memang didukung atau diinisiasi oleh tokoh-tokoh NU yang ada di Banyuwangi. Salah satunya adalah Gus Maki yang berdukungan dengan mendorong pemerintah Indonesia supaya terlibat aktif guna menyudahi konflik antara Israel dan Palestina tersebut. Ya semoga secepatnya berakhir lah ya, kasihan banyak anak kecil yang menjadi korban. Dan ini solidaritas ini bukan hanya dari Banyuwangi ya, karena dalam beberapa hari terakhir ini rakyat Indonesia juga ramai-ramai memberikan bantuan dan sudah dikirim oleh pemerintah Indonesia. Betul. Itu sudah diberikan langsung oleh Presiden Jokowi loh. Ya itu bentuk bantuan kita ya dari jauh, seperti mengirimkan makanan, sumbangan dan doa lain sebagainya untuk rakyat di sana. Dan mudah-mudahan memang segera berakhir konflik di antara dua negara ini. Udah 10 berita sudah kita berikan. Sudah 10 berita. Dan waktunya kita pamit dan jangan lupa ketemu lagi di episode berikutnya dalam Jurnal Weekend yang menghadirkan berita yang unik, menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube Nasional TV Official. Sampai jumpa.